Yang gue rasain sih sebenarnya campur aduk mas. Yang jelas gue bersyukur bisa balik ke rumah lagi. Teman-teman gue itu mengalaminya pas cerita di bawah, pas gue turun. Pas apa yang gue rasain gue ceritain di bawah, dan kebetulan teman-teman gue merasakan apa yang seperti gue rasakan. Sebelumnya pernah, cuman gue rasa nggak pernah sampai serem ini. Awal mula pendakian, gue dari Jakarta sama teman-teman gue berempat. Ketemu sama satu orang teman gue di Solo, kebetulan dia adalah tuan rumah yang mengundang gue untuk mengajak naik Gunung Lawu. Yang tadi nggak gue rasain di bawah, tiba-tiba itu tas gue berat. Dalam artian berat tuh, gue packing, tapi ini nggak seberat packingan gue yang tadi. Itu benar-benar keringet gue tuh kayak mandi. Terus kisar jam 11:30 gue memulai pendakian gue lagi dari pos 1 menuju pos 2. Tiba-tiba baru setengah perjalanan menuju pos 2, gue nemu duit bang di tengah jalan. Itu benar-benar posisinya gue bilang duit yang cukup banyak. Itu satu gepok seginilah. Ada 2 ribuan, 10 ribuan, 5 ribuan sama 20 ribuan. Itu benar-benar terbundel rapih dan berada di tengah jalan. Karena emang gue nggak ngejar waktu, gue memutuskan untuk leha-leha, untuk ngerokok, nyemil, untuk ngopi sebentar di situ. Tiba-tiba gue baru kopi gue udah jadi, tiba-tiba tuh hujan tiba-tiba datang gitu aja. Karena dari awal pendakian, gue dari base camp sampai menuju pos 2, gue pikir hari ini tuh nggak menandakan kalau akan kedatangan hujan. Tiba-tiba pas kopi udah selesai, tiba-tiba itu langsung hujan. Tiba-tiba dari pos 2 ke pos 3, hujan datang gitu lagi aja. Nggak ada tanda-tanda gerimis atau tiba-tiba tuh hujan yang gede aja mas. Tiba-tiba hujan gede, dan gue mutusin di situ untuk kita bikin bivak sementara atau plesitan. Setelah gue mutusin buat bikin bivak sementara, tiba-tiba tali rapia kelompok pendaki gue nggak ada bang. Dan gue mutusin, karena emang kita mau flesitan, gue cari apapun di alam yang bisa diikat. Gue mutusin sama temen gue, sama Ujang berdua, gue bilang yaudah Jang, kita cari akar-akaran, gue bilang yang bisa diikat, asal fleshit kita kebangun dan temen-temen kita nggak kehujanan. Akhirnya gue bentangin fleshit gue, teman-teman gue di bawah fleshit. Gue sama Ujang keluarin pisau, gue potong akar yang tipis yang bisa diikat dari fleshit ke pohon. Udah ngikat semua. Pas giliran gue pengen ikat ini akar terakhir, jadi gue bikin fleshit itu di belakang gue ada satu pohon gede. Gak tahu kenapa emang dari awal gue udah ngerasain aura yang gak enak di situ bang. Dari situ ini tinggal akar terakhir yang gue pengen ikat. Ketika gue pengen ikat di bawah, gue udah jongkok, gue kayak gini bang. Karena otomatis gue ngeliat ke pohon tunggalnya. Tiba-tiba ada yang ngelongok. Mukanya rata, rambutnya panjang, bajunya putih. Gue takut. Cuman gimana caranya gue nguatin diri gue kayak nggak kelihatan ada apa-apa di depan teman-teman gue. Gue balik ke flashit, tiba-tiba badan gue menggigil. Yang benar-benar luar biasa gue menggigil. Dari gue berenam teman-teman gue tuh menggigil yang benar-benar nggak bisa ditahan. Gue bilang sama teman-teman gue, kita nggak bisa kayak gini terus. Gue bilang, kenapa? Gue bilang, kita nggak bisa kayak gini terus. Kata teman gue, yaudah lu terus maunya gimana? Gue bilang, gue mau kita rame-rame ke pos 3 kita jalan lagi. Ini hujan deras banget. Ini benar-benar hujan yang deras banget bang. Saking derasnya itu hujan, gue ngetrek pun air hujan tuh nabrak dada gue bang. Nggak bisa gini terus, jangan. Gue bilang, gue mau jalan. Kok mau jalan gue bilang, gue mau jalan Jang, gue nggak mau tahu, pokoknya kita harus jalan. Menurut gue Candi Cetok dari pos 2 ke pos 3 tuh tingkat kemiringan ngetreknya hampir 60-70 derajat. Ditambah hujan, ditambah licin, ditambah treknya yang terjal. Keesokan harinya gue bangun jam 6. Itu benar-benar cerah, menandakan gue pikir Gunung Lawu tuh nggak akan hujan lagi. Alhamdulillah sampai pos 4 itu kisaran jam 11 sebelum zuhur. Akhirnya kita di pos 4 rada lama tuh karena teman gue ada yang buang hajat. Terus juga berhubung teman gue buang hajat, gue bilang yaudah kita sekalian sholat zuhur di sini aja di pos 4. Akhirnya makanan udah jadi, nggak ada 5 menit makanan udah jadi, tiba-tiba hujan yang datang lagi aja gitu, nggak ada tanda-tanda datang lagi. Gue bilang sama Ujang, Jang, gue bilang, kita nggak bisa gini terus. Gue bilang, yes, kita nggak bisa gini terus. Yaudah, kita mesti gimana nih? Yaudah, akhirnya di situ gue brief sama temen gue.
gue di situ memecah kelompok pendaki gue bang. Gue, Ujang sama Danang itu memutuskan untuk menuju pos 6 duluan, karena gue mikirnya kalau cuaca kayak gini kita harus posisi nenda. Apalagi di situ pukul menunjukkan udah hampir sore lah. Gue bangun tenda aja bang, gue lagi pas bangun tenda, itu tenda gue tuh berkibar kayak bendera, saking anginnya bener-bener kenceng. Gue udah nggak bisa maksain di situ, gue masuk tenda. Akhirnya tenda 1 udah jadi, kita masuk tenda. Alhamdulillah tuh angin lama-lama rada pelan, tapi posisi masih hujan deras di situ. Dia bilang, "Bang, ngecamp di sini aja," kata dia. "Lu ngecamp di sini?" "Ya, gua ngecamp di sini." "Oh ya udah bang, gua bareng." Gua bilang kan, "Gua usah buka tenda bang. Gua ada 2 tenda. Tenda gua juga gede. Udah lu tidur tenda gua." "Oh ya udah bang." Kebetulan satu temen gua fisiknya udah enggak, soalnya di posisinya badannya agak gemuk. Wah, itu parah. Tenda tuh rasanya kayak digoyang-goyang sama orang dari luar. Bener-bener kita nggak bisa tidur nyenyak, kita nggak bisa istirahat bener-bener nyenyak di tenda itu. Plak, wah apaan tuh? Tiba-tiba gue bangun dong, karena gue orangnya termasuk sensitifan apa-apa dengan benda gerak. Gue bangun, gue gerakan set. Pas gue bangun, buka sleeping bag gue, Mas Dias sudah teman gue, si Mas Dias ini udah nggak tiduran tapi udah duduk pakai sleeping bag. "Onopo mas?" Gue gituin kan. "Onopo?" "Oh nggak apa-apa is, aman," gue bilang. Tapi tenda tuh kalau ketindihan batu tuh kan bakalan kelihatan banget bang. Akhirnya itu apaan ya, gue bilang. Ngerasain kejadian yang janggal. Gue merem, posisi gue merem nih bang, kayak merem ayam gimana sih, gue merem tek. Tapi pas gue merem ini, bayangan gue tuh gue kayak CCTV berada di luar. Gue ngeliat tenda gue bang. Pas gue merem, gue ngeliat gue kok udah di luar. Gue bilang kan dalam hati gue kok udah di luar. Gue tek. Ya gue istighfar, gue baca yang gue ada. Gue merem lagi, kayak gitu lagi pandangan gue. Gue merem, gue melek, gue merem, pandangan gue kayak gitu lagi. Setelah gue tidur di Boyem, pagi tiba. Sekitar jam 5:30, gue memutuskan untuk summit attack. Dari Boyem ke summit attack tuh ke puncak Gunung Lawu menurut gue sebentar, kisaran setengah jam. Apalagi kita nggak bawa apa-apa, perut juga udah benar-benar sarapan udah keisi. Gue pamit akhirnya sama Boyem, karena carrier gue kan udah terjejer rapih di dalam Boyem. Gue keluarin, gue pamit sama Boyem. Dah kita pamit, bawa turun. Kata Boyem, turun lewat mana, via mana? Cemor Sewu. Tadi naik dari mana? Candi Ceto. Oh lintas ya, karena gue lintas bang. Terus gue turun Cemoro Sewu. Udah dapat semua, kita masukin ke tas, kita jalan. Dari Sendang Derajat aman tuh. Set pas 15 menit
Pas 15 menit, tiba-tiba gue lagi jalan. Gue paling belakang, 7 orang teman gue di depan gue. Tiba-tiba tuh semua nengok ke belakang bang, gue lagi nge-record. Karena ada bisikan. Bukan bisikan, bisikan sih gue bilang. Bukan suara bisikan, ada yang bilang hati-hati di jalan. Tapi suara anak kecil. Hati-hati ya di jalan, suara anak kecil. Dan semua dari rombongan pertama itu sepeda jauh. Sampai yang ke-6 itu nengok semua rata ke gue. Hati-hati ya di jalan. Gue tuh jalan lagi rame-rame. Tiba-tiba, nih gue nemu kejadian lagi bang. Tiba-tiba di tengah jalan, gue nemu rokok sama korek hijau di tengah jalan. Tadinya tuh rokok mau diisep sama hap-hap. Mas saya isep ya, jangan dibalikin. Gak bisa jalan, itu kakinya tuh bengkak. Akhirnya di situ gue juga pusing, gimana? Gue juga mental udah semua capek. Nah, niatnya si hap-hap tuh dia naik cetok, turun juga cetok. Cuman karena udah ada teror kejadian satu malam di Gupak Manjangan, mungkin dia mikir lagi buat turun via cetok. Dan juga pada malam itu 3 hari berturut-turut tuh kayak ada tradisi dari suatu desa itu. Terus udah sampai hap-hap kakinya terkilir ini, gue sampai di pos 3. Gue mutusin buat turun lagi berempat ngebut sampai pos 2. Di pos 2 kita masak segala macem, logistik yang ada, semua logistik gue habisin tuh di situ karena logistik gue masih ada kan. Tiba-tiba tuh ada yang kayak gini bang, Q. Sedangkan Q tuh kode pendaki gue, ngodein kalau emang wah nih orang udah deket gitu kan. Tiba-tiba ada yang Q. Gue bilang sama Ujang, Jang, cepet juga dia ya. Gue bilang sama Ujang, udah yuk jemput kata dia. Nemu 2 orang tuh pendaki. Bang, tanya, tahu pendaki yang kakinya terkilir nggak? Yang 5 orang di belakang. Oh ada bang, di belakang masih jauh. Lah serius bang? Iya. Gue bilang dong ke Ujang, tadi siapa yang kiw-kiwin kita ya? Gue bilang kan. Siap hap cuman bilang, udahlah gak usah manggil tim SAR, gue juga kuat kok sampai bawah. Lu yakin hap? Digituin kan sama teman-teman, sama ramai-ramai kelompok pendaki gue. Udah yakin, yang penting pelan-pelan kita bareng-bareng. Oh ya udah. Akhirnya 4:30 gue mutusin buat turun sama 7 orang rekan-rekan gue. Dan hap-hap mintanya kita barengan semua. Yaudah tuh kita emang dari pos 1 ke base camp jalanannya udah nggak parah karena emang udah bukan di hutan kan. Udah bukan masuk kawasan hutan, kiri kanan udah enak lah. Atas nama siapa? Ketua kelompok atas nama Faiz Atala. Oh, itu saya kira hilang mas, katanya. Enggak, saya cuman fisik saya, rombongan saya ada yang sakit, saya nambah 1 malam di atas, jadi ngindarin biar nggak ada yang kenapa-napa. Akhirnya